Kejutan terbesar pada matchday terakhir Grup A adalah gagalnya Portugal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Seleção selaku tuan rumah hanya butuh kesabaran menanti hasil akhir pertandingan 1 atau 2 menit lagi, tetapi mereka malah kehilangan konsentrasi dan kebobolan gol menjelang menit ke-90. Gol Mitrovic menit 90. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus menempuh jalan terjal untuk bisa berpartisipasi di Piala Dunia 2022 setelah kalah 1-2 oleh Serbia pada matchday terakhir Grup A. Hal ini memaksa Portugal untuk bersaing dengan 11 tim lain guna memperebutkan 3 tiket tersisa jatah zona Eropa. Sampai dengan menit 88 terlihat Seleção akan lolos dengan mudah sebagai juara Grup A setelah pertandingan terjaga sama kuat dengan masing-masing tim mencetak 1 gol. Renato Sanches membuka skor saat pertandingan di Estádio da Luz di Lisbon ini belum lagi memasuki menit kedua. Tetapi Serbia bereaksi dengan cepat membalaskan gol Sanches itu dengan gol pemain Ajax Dusan Tadic pada menit 33, sebelum mantan pemain Southampton tersebut mengirim sepakan jarak jauh yang disundul oleh Aleksandar Mitrovic 1 menit menjelang akhir pertandingan. Gol itu memicu perayaan liar di antara para pemain cadangan dan staf Serbia yang berlarian di atas lapangan merayakan kelolosan mereka ke Qatar. Apa kesalahan Portugal? Gol kemenangan Mitrovic itu terjadi akibat kesalahan Seleção sendiri. Tim tamu Serbia melakukan serangan pada menit ke-89 dengan bintang Ajax Amsterdam Dusan Tadic mengirim sepakan jarak jauh terarah ke tiang jauh gawang Rui Patricio. Di sana ada 2 pemain Serbia berdiri bebas tanpa pengawalan, yaitu 2 pemain pengganti Uroš Pajic dan Aleksandar Mitrovic. Sang penyerang Fulham tersebut dengan cepat melaju dan menyundul ke gawang Seleção mengubah papan skor menjadi 1-2 dan membuat Cristiano Ronaldo terduduk dengan lesu menyadari bahwa ada jalan terjal yang harus ditempuh sang juara Eropa 2016 tersebut untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2022. Para pemain Portugal sepertinya sudah tidak sabar mengakhiri pertandingan saat skor terjaga 1-1, 1 menit menjelang akhir dengan 2 pemain Portugal berada di dekat Tadic, 7 pemain Seleção total berada di dalam kotak penalti. João Felix berdiri sendirian di depan namun tidak satu pun menjaga Mitrovic dan Spajic. Ketidaksabaran dan kelengahan para pemain Portugal itu harus dibayar mahal. Kini mereka harus menempuh jalur playoff. Posisi akhir klasemen Grup A. Tidak mengherankan jika ada kegembiraan luar biasa di kubu Serbia karena gol itu menyebabkan pasukan Dragan Stojkovic lolos langsung ke Qatar. Mereka menempati posisi puncak Grup A kualifikasi zona Eropa dengan perolehan nilai 20, meninggalkan Ronaldo dan kawan-kawan pada posisi kedua dengan 17 poin. Jalan ke Piala Dunia 2022 masih terbuka lebar bagi Portugal asalkan mereka bisa merebut 1 dari 3 tiket tersisa jatah Eropa. Namun sudah jelas bahwa itu akan menjadi jalan yang lebih sulit. Seleção layak untuk kalah karena anak-anak Fernando Santos itu kalah dalam hal dominasi bola dibandingkan Serbia yang tampil lebih bersemangat, menguasai si bundar sampai dengan 56% selama 90 menit dengan tim tamu, melepaskan 12 percobaan gol berbanding 8 saja dari tuan rumah, dengan kedua tim mencatatkan 3 serangan on target. Dusan Tadic cetak gol dan assist. Bintang lapangan Serbia pada laga di Portugal pada matchday ke-8 itu bukan Aleksandar Mitrovic, tetapi pemain Ajax Amsterdam Dusan Tadic. Dia adalah pemain yang menyamakan skor 1-1 dengan golnya pada menit ke-33 usai Renato Sanches membawa Portugal unggul lebih dulu. Mantan pemain Southampton itu jugalah yang mengirim assist berupa tendangan jarak jauh dari tepi lapangan ke tiang jauh gawang Rui Patricio. 2 pemain Serbia tanpa penjagaan dan Aleksandar Mitrovic menyundul bola guna menjadi gol kemenangan pasukan Dragan Stojkovic. Ronaldo gagal mencatatkan 1 tembakan pun. Pada laga melawan Serbia yang merupakan pertandingan terakhir dari Grup A, Cristiano Ronaldo gagal mencatatkan 1 kali pun tembakan on target ke gawang Predrag Rajkovic. Tim Serbia mengerjakan PR mereka dengan baik mengidentifikasi titik lemah dan memberikan pengawalan ketat pada bintang Manchester United tersebut,
mencegahnya mendapatkan bola dan menembak ke gawang. Ini adalah kali pertama CR7 gagal mencatatkan satu kali pun shot on target ke gawang lawan pada babak kualifikasi Piala Dunia. Bukan hanya itu, Ronaldo yang biasa menjadi spesialis gol-gol menit terakhir juga dikejutkan oleh gol menit terakhir dari Aleksandar Mitrovic. Serangan pada Fernando Santos. Cuplikan video usai pertandingan memperlihatkan Ronaldo berteriak pada manajer Seleção Fernando Santos sembari mengacungkan 3 jarinya, sepertinya membahas pergantian pemain yang telah dilakukan oleh sang pelatih. Manajer 67 tahun itu tidak terlalu mengambil hati, menyentuh tangan Ronaldo, membuang muka dan beranjak pergi. Sang pelatih ini dianggap sebagai pahlawan Portugal saat negara itu memenangkan Piala Eropa pada tahun 2016. Tetapi kini hampir semua orang menyerukan agar dia dipecat dari posisinya selaku manajer Seleção. Dia dianggap tidak mampu mengelola generasi emas Portugal. Peran kesalahan kiper AS Roma. Ada peran besar dari kiper AS Roma, Rui Patricio, dalam kegagalan Portugal lolos langsung ke Qatar. Saat menghadang tembakan Dusan Tadic pada menit ke-32, bola gagal lengket di telapak tangannya. Si bundar yang masih memiliki momentum lepas dari tangkapan Patricio dan meluncur ke gawang melewati garis gawang sebelum diterkam oleh mantan kiper Wolves itu. Terlambat tentu saja dengan skor beralih 1-1, dan itulah awal dari kebangkitan kembali pasukan Serbia. Jika gol Dusan Tadic itu berhasil digagalkan, maka skor akhir mungkin bisa sangat berbeda. Portugal menderita tanpa kehadiran Pepe. Ruben Dias dan Jose Fonte turun sebagai bek tengah menggantikan pemain veteran Pepe yang terkena kartu merah pada laga sebelumnya usai 0-0 di kandang Republik Irlandia. Kehilangan Pepe terbukti fatal dengan koordinasi pertahanan lengah seperti terlihat saat gol kebobolan kedua dari Mitrovic. 7 pemain Seleção memadati kotak penalti, tetapi mereka membiarkan 2 pemain tidak terjaga di tiang jauh Rui Patricio. Pepe akan menyesali aksinya menyikut 1 pemain Irlandia saat laga tersisa beberapa menit lagi. Santos janjikan Seleção lolos. Manajer Portugal Fernando Santos masih tetap optimis meski kekalahan mereka di Lisbon sangat menyakitkan, menjanjikan timnya akan lolos ke Piala Dunia meskipun harus melalui babak play-off. Santos mengakui bahwa timnya kesulitan melakukan serangan dan bermain dengan rasa takut dan cemas. Namun dia menyatakan bertanggung jawab penuh atas kekalahan tersebut. Kekalahan ini menyebabkan Portugal harus menunggu sampai setidaknya Maret 2022 untuk mengetahui nasib mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 atau tidak. Mereka akan bergabung dengan 9 runner-up grup lainnya selain 2 tim dengan peringkat tertinggi di UEFA Nations League yang belum lolos ke Piala Dunia. Drawing akan memasukkan 12 tim itu ke dalam 3 jalur playoff untuk semifinal dan final dengan 3 pemenang lolos ke Piala Dunia. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.